Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwajuri Fikri dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam dan Prodi Agama Islam. Saya ingin membagi analisis saya dari buku siswa PAI Sekolah MA Saadatul Darain dan topik atau babnya menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, di sini ada kelayakan isi atau materi. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari sini saran saya sebaiknya ditambahkan cerita Nabi secara singkat dalam teks box dalam menyikapi dan bagaimana kehidupan Rasulullah. Seperti tidak lanjut, dibuatkannya angket untuk siswa dalam segi evaluasi dalam kebiasaan siswa atau murid. Setelah itu ada kesesuaian dengan KI, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari sini ada rekomendasi dari saya, perlu adanya tambahan dalam segi ayat maupun dalam pembahasan materi ini agar siswa dapat memahami dan menganalisis dalam tentang materi ini. Nah, selanjutnya ada tidak lanjut. Peran guru memberikan penjelasan hendaknya menyampaikan apa itu asbabun nuzul dalam ayat tersebut. Selanjutnya ada kesesuaikan KD atau kompetensi dasar. Rekomendasi saya dari sini memberikan codingan di dalam buku tersebut sehingga murid atau siswa dapat memahami dan mengetahui KD apa yang harus dipahami. Selanjutnya ada kesesuaian dengan topik. Sudah mumpuni dengan secara baik karena semuanya telah sesuai dan berkeseimbangan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kecukupan materi, kedalaman materi, keluasan materi, ataupun keakuratan materi. Sudah cukup, tidak ada perubahan dalam materi atau apapun pendalaman karena sudah sesuai dengan baik. Nah, dari sini ada orientasi pada aktivitas yang dapat mendorong pemahaman ataupun konsep dan mendorong keinginan kawan. Rekomendasi dari saya memberikan tugas individu yang sesuai dengan materi yang disampaikan dan mengandung tugas HOTS agar siswa berpikir dengan baik sehingga siswa menjadi aktif tanpa pasif. Dari sini ada juga kemutakhiran dan aktualitas contoh materi. Rekomendasi saya memberikan berita terbaru pada kejadian saat ini sesuai dengan materi yang disampaikan. Adapun tindakan tidak lanjutnya yang pertama menganalisis kesesuaian antara gambar dan diberikan topik dan dibahas buku bahan ajar. Selanjutnya ada materi pendukung pembelajaran. Yang pertama kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, keterkinian fitur, contoh, dan rujukan. Ketiga, kontekstual. Dari sini tidak lanjutnya memerlukan adanya kerjasama antara guru dengan murid atau membahas cara berpikir secara kritis. Selanjutnya ada kelayakan penyajian. Di sini terdiri dari yang pertama, kekonsistenan sistematika penyajian, keruntun konsep, keterkaitan pelajaran atau bab, atau yang keempat, keterpaduan atau keselaraan antar pelajaran atau bab. Tindakan lanjutnya tidak ada yang perlu ditambahkan karena semua sudah tersusun dengan rapi dan secara baik. Yang kedua ada penyajian pembelajaran, terdiri dari mendorong keterlibatan peserta didik, penerapan penilaian autentik. 3. Interaksi antara guru dengan orang tua. Yang keempat, memaparkan literasi. Dari sini rekomendasi saya memperbanyak kegiatan yang melibatkan siswa untuk berpikir aktif maupun kritis, seperti di sesi kelompok dengan memberikan soal seperti bentuk pemecahan suatu masalah. Hal ini seperti pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan guru. Yang ketiga ada kelengkapan penyajian, terdiri dari pengantar, pendahuluan, peta konsep, daftar transliterasi Arab Latin, landasan Al-Quran, hadis, doa, harian, sejarah Nabi, rangkuman, menyertakan footnote atau body note,
daftar pustaka, dan lampiran Permendikbud Kurikulum 2013. Dari sini rekomendasi saya menyertakan pendahuluan di awal sebagai bentuk penafsiran terkait buku bahan ajar, serta menyertakan footnote atau body note dalam buku bahan ajar ini. Yang ketiga ada kelayakan bahasa, terdiri dari kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, aturan ejaan yang disempurnakan, ketetapan penggunaan istilah, simbol, atau icon. Setelahnya ada bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan mudah dipahami siswa, dialogis dan interaktif. Rekomendasi saya dari sini menyajikan kalimat dialog atau interaktif di sela-sela buku dengan tujuan menarik para peminat peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Ada ketindakan lanjutnya menggunakan kalimat dialog atau interaktif yang cocok untuk dimasukkan pokok pembahasan materi dengan tulisan agar siswa mudah memahami pembelajaran. Yang keempat, ada kelayakan kegrafikan, terdiri dari ukuran buku, desain kulit buku, dan desain isi buku. Ada desain kulit buku dan isi buku seperti tata letak tipografi dan ilustrasi. Selanjutnya ada tata letak untuk grafika estetis, dinamis, dan menarik, serta menggunakan ilustrasi yang memperjelas pemahaman materi buku. Dan dari sini rekomendasi saya gunakan desain yang lebih baik karena agar menarik dalam memahami mahasiswa dengan mengkombinasikan warna maupun ilustrasinya. Ketindakan lanjutnya ada menggunakan desain buku yang sesuai dengan ilustrasi gambar yang akan dijadikan objek sampul dengan buku bahan ajar. Saran saya dari semua yang tadi saya sampaikan, memaksimalkan dalam pembuatan buku-buku bahan ajar agar peserta didik atau murid mempermudah memahami maksud materi dari pembelajaran tersebut, seperti penambahan text box di bagian pojok kanan, ataupun sebaiknya ditambahkan cerita nabi secara singkat dalam text box dalam menyikapi bagaimana kehidupan Rasulullah. Kesimpulan atau hasil analisis dari saya, buku ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 ini merupakan berupa buku ajar yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada sekolah-sekolah yang bertujuan untuk dijadikan sebagai sumber belajar yang digunakan siswa untuk melakukan pembelajaran di kelas. Buku ini adalah buku pegangan siswa yang telah diatur sesuai SKL, KI, dan KD, sehingga pembahasan dalam penyajian materinya sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam pendidikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperbaikan dan pengembangan yang dilakukan di dalam buku siswa ini sesuai dengan hal apa saja yang perlu diperbaiki seperti yang telah saya sampaikan di atas. Buku ajar ini telah mencapai kata sempurna, akan tetapi alangkah baiknya untuk memperbaiki komponen tambahan agar buku ajar siswa ini menjadi lebih baik, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang dilakukan. Saya harap di cetakan terbaru buku ajar nantinya bisa melakukan revisi dan penambahan komponen sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat ini, serta melakukan hal yang dapat menarik para pembaca ataupun para peserta didik. Kemudian berikan juga soal-soal yang HOTS agar peserta didik mampu berpikir dengan baik untuk melatih keaktifannya karena jenjangnya sudah setara dengan SMA, SMK, dan MA ataupun sederajat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai analisis saya. Kurangnya mohon maaf dan selamat malam.